Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, setelah gue tadi bikin video live commentary, gue akan langsung bikin video video highlightnya ya. Oke, Chelsea sama Salzburg 1-1. Skor yang kurang menyenangkan ya buat debutnya Graham Potter. Oke, kita coba recap dari line up ya. Atau ya kita lihat hasil lain dulu nih, karena gue juga bikinnya after match. Oke, di match day hari ini tuh ada Donetsk sama Celtic satu sama, Milan yang satu grup juga sama Chelsea, mereka menang 3-1 lawan Zagreb yang ngalahin Chelsea dan mereka jadi pemuncak klasemen. Terus ya Chelsea 1-1 lawan Salzburg. Napoli setelah kemarin ngebantai Liverpool, hari ini ngebantai Rangers 3-0. Akan jadi salah satu kuda hitam juga nih kayaknya Napoli ya di musim ini. Terus PSG juga menang 3-1 lawan Maccabi Haifa. Juve yang harus kalah di home lawan Benfica. Ini juga tanda tanya besar ya buat Allegri ya. Bisa jadi dia dipecat sih. Terus Madrid juga akhirnya menang lawan Leipzig. Kayaknya gol menit-menit akhir juga, karena tadi gue cek menit 70-an juga belum gol. Ya, menit 80 sama 91 ya. Menit 80 sama 91 mereka golin. Terus City nih comeback lawan Dortmund. Tadi gue cek menit 70-an mereka kalah 75. Ya, menit 80 sama 84 ya. Johnston sama Erling Haaland golin lawan Erling Haaland golin lawan mantan timnya. City comeback, City menang juga. Terus terakhir Sevilla sama Copenhagen 0-0. Oke, kita ke Chelsea 1-1. Hasil yang kurang memuaskan ya buat debutnya Graham Potter. Kita coba ke line up dulu. Oke, kalau gue cek tadi sih di line up ya, di atas kertas sih kayaknya main 4-3-3 ya kalau gue lihat ya. Di kipernya ada Kepa, terus di belakangnya itu tadi Reece James, Aspi, Silva sama Kukurea. Di tengahnya tuh 3 Jorginho, Kovacic, Mount. Depannya ada Sterling, Havertz sama Aubameyang. Tapi setelah match berjalan, yang gue lihat adalah 3-4-3 dengan sedikit variasi ya. Di belakangnya itu tadi Aspi, Silva sama Kukurea jadi back 3. Wingback kanannya Reece James, di tengahnya Jorginho, Kovacic. 3-5-2 ya, sorry bukan 3-4-3, 3-5-2 gue liatnya. Ya di tengahnya tuh Reece James di kanan, terus Kovacic, Jorginho sama Mount. Dan di kirinya itu tadi jadi wingback kirinya tuh Sterling ya. Sterling jadi wingback kiri, terus di depannya duetin Havertz sama Aubameyang. Kayak gue ya cepet aja ya. Kalau di babak pertama sih bener-bener ya gue bilang jelek ya, gak meyakinkan banget. Mereka baru punya peluang matang itu di menit 40-an tadi lewat si Sterling sama Auba ya, gue lupa tadi. Sama Mason Mount, sorry. Terus Salzburg juga dapat peluang dari siapa namanya? Sesko, striker muda. 0-0. Masuk babak 2, Salzburg coba ngepres langsung di awal, tapi akhirnya Chelsea yang punya gol ya tadi menit 48 lewat skema yang sebenarnya semi counter attack ya, karena mereka juga lagi di press di belakang. Dan ya ini resikonya Salzburg juga main ngepres ke depan. Dan Chelsea bisa lolos, ternyata ada celah sampai 3 pemain tadi nggak kejaga ya, ada Sterling, Auba sama Kovacic. Dan Sterling punya ruang tadi, dapat crossing dari Mason Mount, terus tendang ke finishingnya keren lah, ke pojok banget. Setelah gol Chelsea coba main relax sebenarnya, tapi ternyata si Salzburg ini emang mainnya high press ya, maksudnya
mereka punya kapasitas buat main high press dan pemainnya juga ternyata bisa gitu. Gue pikir awal awal match kan kayak ini Salzburg main ngepres gini akan bisa 90 menit nggak, tapi ternyata mereka bisa gitu. Sampai akhirnya ya Chelsea juga nggak punya banyak peluang lagi habis gol. Sampai tadi ada pergantian ya, si Loftus-Cheek sama Broja masuk gantiin Havertz sama Auba. Dan di menit 70-an tuh tiba-tiba Salzburg punya peluang bagus, si Okafor heading, cuman memang nggak terlalu bahaya, nggak terlalu keras tapi bahaya banget karena benar-benar di jantung pertahanannya banget, nggak kejaga. Dan mungkin semenit ya atau 2 menit habis itu baru golnya kejadian gitu. Ada sloppy pass dari si atau ini ya, dribbling yang nggak sempurna juga dari Kovacic tadi. Dan ya skema golnya bagus sih, dan ada sedikit mungkin blunder kali ya dari Thiago Silva ya yang nggak nyapu bola. Finishing dari Okafor juga tenang tadi. Salah satu Chelsea coba neken lagi tapi malah terkesan gerabak gerubuk ya. Dan sepanjang match pun gue lihat juga gerabak gerubuk banget. Lumayan gak meyakinkan lah gitu ya. Entah gue lihat salahnya di mana, yang jelas tadi hasil akhirnya 1-1 dan Salzburg tuh benar-benar sampai akhir tuh defense-nya bagus, ngepresnya ketat gitu. Padahal mereka nggak punya pemain yang ya gue aja yang tahu cuman si Sesko doang gitu, sisanya gue nggak tahu tuh. Oke, ini gue sambil live juga ya. Ada Auludin Rashid lagi nih. Chelsea ini aneh bener, dari dulu finishing susah tapi nggak beli striker. Sebenarnya bukan strikernya sih, lebih ke create chancesnya juga nggak bagus ya. Apalagi di match ini tuh chance atau peluangnya lebih ke oportunis ya, bukan yang dari skema permainan yang bagus, kombinasi 3 pemain atau ada penetrasi, dribbling, ada crossing bagus, tapi lebih ke ya golnya aja tadi crossingnya Mason Mount sebenarnya jelek juga, cuman karena nemunya di Sterling dan dia ada space juga, ada timing juga, jadi dia bisa finishing. Debut yang ya gue bilang lagi ya tadi kurang menyenangkan juga dari Graham Potter, tapi at least ini bisa jadi learning juga ya buat Graham Potter, pembuktian juga karena dia juga baru pertama kali ini megang tim besar. Tapi so far gue lihat moodnya para pemain sih bagus ya, maksudnya nggak, kalau lu ingat lawan Zagreb tuh itu bener-bener moodnya tuh ngedrop banget. Bahkan tadi pemain kayak Ziyech, Broja itu lumayan oke, walaupun Ziyech itu karatan banget ya, bener-bener ngedrop banget. Gue juga nggak ngerti sih, terutama setelah cedera lengan ya, itu jelek banget sih gue bilang ya. Mungkin PR-nya sih ke depan ya karena mau dipospon juga ya minggu ini, jadi nggak lawan Liverpool, mereka baru main lagi mungkin nanti ya after Nation League sekitar 3 mingguan. Ya Potter bisa siapin banyak hal lah gitu, karena kan dia juga baru masuk hari apa ya, Zagreb itu minggu lalu ya. Ya dia juga belum lama ya, masuk belum seminggu gitu, baru latihan berapa kali doang. Kalau gue bilang sih kalau 3-4-3 atau 3-5-2 nggak works, dia harus coba skema yang lebih nyerang ya, mungkin 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya, gue nggak tahu lah. Karena dari match hari ini gue lihat terlalu gerabak gerubuk, terlalu apa ya, nggak ada ketenangan di tengah gitu, terlalu banyak salah passing juga. Kita lihat dan next matchnya ya. Ya thank you juga yang udah nonton dan juga udah nonton live gue ini 3 jam. Pada gue besok masuk pagi. Oke, thank you juga yang udah nonton, thank you yang udah komen juga nih tadi di live chat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Ya mungkin nextnya gue akan bikin live commentary lagi ya. Thank you yang udah nonton, bye bye.